Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Bear, season kedua, chapter keempat. So without any further ado, let's get into it. Scene kali ini dibuka oleh Sugar beserta Michael yang baru saja keluar dari rumah mereka setelah ibu dari mereka marah besar hanya karena Sugar menanyakan tentang kabar baiknya. Mikey sebagai anak tetua mencoba untuk menenangkan Sugar serta menasihatinya jika tak baik menanyakan kabar dari seseorang ketika mereka berpikir diri mereka sendiri yang bermasalah. Sugar menenangkan dirinya. Tak lama kemudian datanglah Kermie yang meminta agar Mikey segera menenangkan ibu mereka. Tetapi Kermie juga justru stres, kebingungan dengan kondisi mental dari sang ibunda sehingga mereka saling berbagi rokok satu sama lain. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba Richie datang untuk bertanya apakah ia harus ikut. Sayangnya karena ini adalah masalah keluarga, Richie tak diperbolehkan ikut campur. Mereka kembali berbicara tentang apa yang harus mereka lakukan untuk menenangkan ibu mereka. Beruntungnya Sugar mau mengalah. Ia siap agar tak lagi menanyakan tentang kabarnya asalkan Kermie mau mencoba untuk menenangkan ibunya sendirian. Setelah permasalahan pertama selesai, mereka pun dengan segera kembali masuk ke dalam. Rupanya, hari ini adalah hari Natal di mana keluarga dari Berzato mengundang seluruh kerabat untuk bergabung bersama, berkumpul demi merayakan hari Natal. Terdapat Uncle Lee, Jimmy, serta bahkan Fuck yang datang bersama dengan rekannya. Kala itu Fuck bersama rekannya, Ted, sedang meminta bantuan kepada Jimmy agar mau mendanai bisnis mereka. Jimmy yang kebingungan dengan perkataan mereka berdua hanya bisa mengiyakan, padahal Jimmy belum tentu mau memberi bantuan kepada mereka. Setelah itu, scene menunjukkan bagaimana kericuhan terjadi di dapur ketika baik Kermie maupun ibunya saling ricuh satu sama lain. Saat ibu dari Kermie yang bernama Donna sedang mempersiapkan sajian makanan berupa 7 ikan legendaris yang memang telah menjadi makanan utama mereka setiap tahunnya. Kermie membantu membereskan semua yang ibunya lakukan, sedangkan Donna dengan permasalahan mentalnya justru bersikap acuh. Ia hanya menerima para tamu yang baru saja datang seperti istri dari Richie yang kala itu masih mengandung anak mereka berdua. Memang, Donna adalah wanita yang sangat ramah. Ia bisa membagi rumahnya kepada siapapun asalkan orang itu adalah orang baik. Bahkan ia menyuruh Kermie untuk membawa Tiffany ke kamar agar ia bisa beristirahat sejenak. Scene kala ini bergerak dengan sangat cepat karena kita hanya diperlihatkan kericuhan yang seperti apa yang terjadi di dalam dapur The Bear. Ketika Donna sedang disibukkan dengan persiapan makanan khas Italianya, ia kembali didatangi oleh Steven beserta Lee yang baru saja datang. Alhasil, mereka kembali berbincang terkait alasan mengapa Donna selalu menggunakan 7 ikan legendarisnya, serta dari mana asal-usul nama tersebut. Menurut Donna, ikan 7 legendaris menggambarkan para orang Italia yang memutuskan untuk merantau demi mendapatkan pengalaman baru. Sedangkan menurut Lee, 7 ikan legendaris berasal dari Alkitab yang ceritanya tersebar dalam 7 versi yang berbeda. Di satu sisi, ketika Kermie sedang membantu ibunya, ia justru diejek oleh kakaknya sendiri, yakni Mikey yang mengajak Richie untuk memberitahu Kermie jika mereka baru saja melihat seorang Claire di ujung jalan. Claire yang masih gemuk bergumpal, memakai kacamata seolah-olah ia adalah ahli sains. Tak aneh jika mereka merasa Kermie sangat mencintainya. Saat diceng-cengin, Kermie mengaku ia tak menyukai Claire. Tetapi mereka semua tahu bahwa Claire adalah cinta sejati dari seorang Kermie. Bahkan Steve pun ikut mengejeknya. Ia tak menyangka jika kini Claire cukup cantik untuk seukuran seorang kutu buku. Terlihat, pada akhirnya Richie menghampiri Tiffany yang sedang beristirahat. Membawakannya minuman yang Kermie sajikan untuknya agar Tiffany semakin membaik. Setelah itu barulah mereka mulai berbincang tentang di mana Richie yang mengejek Kermie karena mereka baru saja bertemu dengan Claire hingga perbincangan mulai serius saat di mana Tiffany mengaku jika mualnya sudah mulai berkurang. Mereka mulai membayangkan apakah anak mereka berdua akan bangga dengan kondisi orang tuanya, seorang pemabuk serta pemarah. Beruntungnya pembicaraan mereka bisa dibawa dengan santai karena Richie dengan segera membercandakan percakapan itu. Tak lama setelah itu, Richie pun berpamitan karena ia harus kembali ke bawah untuk membantu orang-orang lainnya. Di lantai dasar, terjadi kekacauan kembali saat dimana Donna menumpahkan makanannya. Kebetulan saat itu Lee datang dan ia dengan segera membantu Donna sembari mengajaknya berbincang jika ia baru saja membeli sebuah bangunan di Winnet yang rencananya akan segera ia sewakan.
Tetapi tampaknya Mikey tak suka ketika mereka berdua berbincang, sehingga ia mengganggunya, yang membuat Lee tampak tak nyaman berbicara dengan Donna di saat Mikey mendengarkan percakapan mereka berdua. Ketika Richie turun, ia berpapasan dengan Jimmy Cicero. Alhasil dirinya pun langsung menarik Jimmy karena ada sesuatu yang ingin ia katakan padanya. Ternyata, Richie mengaku sudah muak membungkus sandwich sebagai pekerjaannya. Ia ingin mendapatkan pekerjaan yang nyata, karena ia membutuhkan popok serta susu untuk kebutuhan bayinya kelak. Jimmy paham dengan apa yang Richie bicarakan. Ia pun tahu kemana arah ini semua, sehingga ia akan memikirkan hal itu terlebih dahulu, karena sejatinya, mungkin pekerjaan yang sangat cocok bagi Richie adalah sebuah pekerjaan haram. Suasana rumah memang tampak hangat, karena semua orang berbaur bahkan untuk Fuck beserta Ted sekalipun, yang posisinya hanya sebagai sahabat dari Kermit. Di area dapur, Sugar yang memang tak terlalu dekat dengan ibunya mencoba untuk mendekati dengan menawarkan bantuan. Namun yang justru ibunya berikan hanyalah komentar negatif tentang alasan mengapa ia menyebut nama dari Natalie sebagai Sugar. Yaitu karena ketika mereka sedang memasak dahulu, Natalie pernah meneburkan gula alih-alih garam sehingga membuat makanan mereka menjadi manis seperti segelas koktail. Natalie tak mempermasalahkan perkataan ibunya karena ia tahu bagaimana rapuhnya seorang Donna setelah ditinggalkan oleh suaminya. Sementara itu, ketika Kermit dan Mikey memiliki waktu untuk berbicara berdua, Kermit dengan segera memperlihatkan hadiah Natal yang telah ia siapkan untuk kakak tercintanya. Lalu ketika Mikey membuka, ternyata hadiah tersebut berisi sketsa tentang restoran yang bisa mereka berdua ciptakan. Disinilah kita bisa mengetahui asal-muasal dari kata The Bear, karena keluarga Berzato menganggap kata Bear sebagai panggilan sayang untuk anggota keluarganya. Memang Mikey cukup senang saat diberikan hadiah. Hanya saja ia tak siap untuk membicarakan ini semua. Tak lama kemudian terdengar kembali kericuhan di area dapur yang membuat Kermit dengan segera menghampiri tempat tersebut. Sedangkan Mikey hanya bisa bersabar atau banyak orang sadar bagaimana rapuh dirinya sendiri. Lalu Sid memperlihatkan momen ketika Mikey sedang bercerita kepada semua orang tentang pengalaman serta kelucuan di kehidupannya. Ketika memang semua orang tertawa dengan celotehan yang Mikey berikan kepada mereka, tiba-tiba datanglah sosok orang yang menghancurkan itu semua, yakni Lee. Lee secara tiba-tiba menghentikan percakapan mereka berdua dengan bertanya mengapa Mikey menceritakan kejadian yang sudah ia ceritakan sejuta kali. Apa yang Lee bicarakan membuat Mikey benar-benar berhenti. Ia tak menyangka jika Lee akan menghancurkan pesta yang baru saja ia mulai. Lee mengaku ia hanya bosan mendengarkan cerita yang sama berulang kali dari seorang Mikey. Setelah itu, datanglah Pete sebagai suami dari Sugar dengan bawaan makanan yakni ikan legendaris yang ke-8. Padahal jika Donna tahu Pete membawa makanan tersebut, maka pasti ia akan marah besar. Beruntungnya Natalie dengan segera membawa makanan tersebut lalu mengajak kepada Pete untuk pergi dari kerumunan. Terlihat tampaknya Donna mulai kehilangan kendali saat dimana ia merasa orang-orang tak pernah memperhatikannya serta tak ada satu orang pun yang mau membantunya menyiapkan makan malam. Padahal semua orang merasa telah mencoba untuk membantu Donna. Hanya saja Donna yang menolak tawaran mereka. Dan karena Natalie lelah dengan situasi ini, pada akhirnya ia pun ditenangkan oleh seorang Steve. Tak lama setelah kejadian tersebut, akhirnya persiapan makan malam hampir rampung. Semua orang telah berkumpul di meja makan untuk menyantap santapan makan malam, termasuk Tiffany yang mengaku sudah mulai baikan. Semua orang berkumpul, lilin telah dinyalakan, serta anggur telah dihidangkan. Saat itu, Tiffany berterima kasih kepada Jimmy karena telah memberi Richie kembali kesempatan. Tentu Jimmy kebingungan dengan perkataan dari Tiffany. Ia pun mencoba untuk mengkonfirmasi apa yang Tiffany katakan kepadanya dan mengapa ia berterima kasih padanya. Richie memang belum mengatakan pada Jimmy jika ia telah memberitahu Tiffany tentang pekerjaan tersebut. Namun beruntungnya, Jimmy bisa bersikap kooperatif atau istilahnya membantu Richie terhindar dari rasa malunya. Karena saat itu ia mengaku di hadapan Tiffany memang telah memberi Richie sebuah pekerjaan baru. Kala itu, Richie merasa memiliki hutang budi padanya sehingga ia sangat berterima kasih. Lalu kemudian orang-orang mulai meminta pada Mikey agar mau memimpin doa rasa syukur untuk semua orang di malam Natal ini. Tetapi belum Mikey menjawab, ternyata Lee menyela dengan memberitahu kepada semua orang jika rasa syukur Mikey tergantung dengan ceritanya. Apakah ia akan menyebutkan rasa syukur yang sudah ia ucapkan sebelumnya atau tidak. Kali ini, Mikey sudah merasa Lee tak menyukainya.
Alhasil ketika Lee sedang berbicara dengan yang lain, Mikey langsung melempar sebuah garpu padanya. Terjadilah perdebatan di antara mereka berdua, di mana baik Mikey maupun Lee memperdebatkan tanggapannya masing-masing. Sedangkan di dapur, Donna justru sedang menangis. Saat itu Kermit mendatanginya, mengajaknya untuk segera bergabung bersama orang. Tetapi Donna menolak. Sembari menghisap rokoknya, ia menyuruh kepada Kermit untuk pergi terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba marah dan tiba-tiba memeluknya. Masih dengan perdebatan di antara Mikey beserta Lee, pada akhirnya perdebatan bisa ditenangkan saat Donna bergabung bersama semua orang. Dan kali ini, sayangnya kericuhan kembali dipicu ketika di mana Natalie tak sengaja bertanya kabar dari ibunya. Hal itu memicu respon negatif di mana Donna tiba-tiba marah kepada semua orang yang bertanya tentang hal tersebut berulang kali. Karena ia merasa dirinya dianggap orang gila oleh semua orang. Beruntungnya Donna bisa ditenangkan saat ia memutuskan untuk keluar dari meja sejenak. Lalu ketika Donna pergi, ternyata Lee kembali memantik api dengan berkata jika ia sudah menduga Donna akan berkata seperti itu dan hal ini akan terjadi. Yang membuat Mikey semakin menjadi-jadi, di mana ia melemparkan kembali garpunya, bahkan emosinya memuncak saat di mana ia mengajak Lee untuk bertengkar. Namun semua itu berakhir, berhenti ketika tiba-tiba mereka mendengar suara keras yang berasal dari mobil yang mendadak menabrak tembok rumah mereka. Ternyata pengendara dari mobil itu adalah Donna yang tiba-tiba saja tertawa di dalam mobil. Sedangkan Mikey yang panik mencoba untuk membujuk ibunya agar segera keluar. Semua ketegangan semakin menjadi-jadi. Dan itulah yang membuat Kermit ataupun Mikey sama-sama memiliki tingkat kestresannya sendiri. Dan pembahasan dari series The Bear season kedua, chapter keempat pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian cukup menyukainya? Tetap nantikan chapter-chapter berikutnya karena series dari The Bear akan jauh lebih seru di lain episode. Dan sampai berjumpa kembali di chapter selanjutnya.